Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum ke selanjutnya, perkenalkan, saya Astri Widi Astuti. Nah, saya salah satu mahasiswi pendidikan matematika di Universitas Alma-Ata, Yogyakarta. Nah, sekarang ini saya menduduki semester 4. Nomor induk mahasiswa saya adalah 181400012. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang himpunan. Nah, pada materi kali ini kita ada 8 pembahasan, yaitu yang pertama himpunan dan notasinya. Yang kedua, macam-macam himpunan. Yang ketiga, anggota himpunan. Yang keempat, himpunan bagian. Yang kelima, himpunan semesta. Yang keenam, diagram Venn. Yang ketujuh, irisan dua himpunan. Kemudian yang terakhir adalah gabungan dua himpunan. Nah, memasuki yang pertama yaitu himpunan dan notasinya. Yang pertama kita membahas tentang pengertian himpunan. Apa sih himpunan itu? Nah, himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Contohnya, nah, apakah kalimat di bawah ini merupakan himpunan? Yang pertama, himpunan warna pelangi. Iya, ya termasuk himpunan. Karena apa? Karena warna pelangi itu jelas, yaitu lebih seringnya kita menyingkatnya dengan mudah itu Magico Hibiniu. Nah, kemudian contoh yang kedua ada himpunan bilangan asli kurang dari 20. Ya, dia termasuk ke himpunan. Karena apa? Karena jelas di situ anggotanya ada 1, 2, 3, 4 sampai 20. Kemudian yang ketiga himpunan lukisan yang menarik. Nah, di sini kalimat himpunan lukisan yang menarik ini bukan termasuk himpunan. Karena apa? Karena lukisan yang menarik itu setiap orangnya memiliki kriteria masing-masing. Jadi, semuanya tidak bisa setara. Maka karena itu, himpunan lukisan yang menarik itu bukan termasuk himpunan. Kemudian yang terakhir, contoh ini, himpunan tempat wisata yang bagus. Ini bukan termasuk himpunan. Karena apa? Karena setiap orang itu berbeda-beda. Bahkan dari tempat wisata itu yang bagus itu setiap orang itu pasti memiliki perbedaan. Misalkan si A, dia memiliki tempat wisata yang bagus, menurut dia itu di pegunungan misalkan. Terus yang si B itu memiliki tempat wisata yang bagus, menurut dia itu di pantai. Nah, maka dari itu karena setiap orang tidak sama, karena itu maka himpunan tempat wisata yang bagus bukan termasuk himpunan. Kemudian yang kedua, selanjutnya ini aturan penulisan suatu himpunan. Nah, gimana sih aturannya? Yang pertama, penamaan sebuah himpunan dilambangkan dengan huruf kapital A, B, C, sampai Z. Kemudian, penulisan anggota himpunan harus di dalam kurung kurawal. Kemudian, untuk memisahkan satu anggota dengan anggota lain memakai tanda koma. Kemudian selanjutnya, jika ada anggota himpunan masih banyak dan tidak dapat disebutkan satu persatu atau masih berkelanjutan, nah misalkan itu ketika anggota-anggota himpunan itu kita tuliskan membutuhkan tempat yang begitu luas, berbaris-baris, bahkan bisa berlembar-lembar, maka itu dapat kita menggunakan tanda titik-titik. Kemudian untuk notasi anggota dari itu seperti itu, seperti huruf E kapital. Kemudian notasi bukan anggota dari itu seperti anggota dari namun ada ditambah coretan.
Kemudian yang ketiga, menyatakan suatu himpunan. Nah, dalam menyatakan suatu himpunan ini ada 3 cara. Nah, cara yang pertama yaitu menggunakan suatu kalimat atau metode deskripsi. Nah, contohnya gimana? Nah, misalkan ini, ada suatu himpunan A. Nah, himpunan A itu anggotanya itu bilangan prima kurang dari 15. Maka dituliskan bilangan prima kurang dari 15 di dalam kurung kurawal. Ini contoh salah satu dari suatu himpunan yang dinyatakan dengan suatu kalimat atau metode deskripsi. Nah, kemudian cara yang kedua yaitu dengan notasi pembentuk himpunan atau disebut metode rule. Nah, ini contohnya itu, jadi ada himpunan A, ini masih sama seperti tadi, cuman dalam penulisan ini kan notasi pembentuk himpunan. Nah, notasinya itu dalam bentuk X. Nah, setelahnya itu diberikan keterangan bahwa X adalah bilangan prima kurang dari 15. Nah, seperti itu. Kemudian metode selanjutnya menggunakan mendaftar anggota-anggotanya atau metode roster. Nah, ini tadi himpunan A adalah suatu bilangan prima yang kurang dari 15. Nah, bilangan prima yang kurang dari 15 itu 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Nah, kita tidak menuliskan seperti tadi bahwa anggota itu bilangan prima kurang dari 15, tapi kita menuliskan di dalam kurung kurawal itu siapa aja yang bilangan prima itu kurang dari 15, 2, 3, 5, 7, 11, dan 13 itu seperti itu. Kemudian, nah selanjutnya kita pembahasan yang kedua yaitu macam-macam himpunan. Nah, macam-macam himpunan ini ada 7. Untuk macam yang pertama adalah himpunan bilangan. Nah, himpunan bilangan ini terdiri dari 4. Yang pertama itu himpunan bilangan asli. Nah, bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, sampai selanjutnya. Nah, ini kan himpunan bilangan asli itu banyak sekali dari 1, 2, 3, sampai tak terhingga. Maka seperti aturan penulisan tadi, kita hanya perlu menuliskan beberapa saja. Kemudian selanjutnya ditulis dengan titik-titik. Nah, begitu. Kemudian yang kedua, himpunan bilangan cacah. Nah, himpunan bilangan cacah ini dimulai dari angka berapa? Nah, himpunan bilangan cacah dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Selanjutnya ada himpunan bilangan ganjil. Nah, ini dimulai dari angka 1, 3, 5. Himpunan bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil itu apa sih? Bilangan ganjil itu ketika dia dibagi 2, maka nanti akan menyisakan 1 angka. Gitu. Kemudian selanjutnya ada himpunan bilangan genap. Nah, ini dimulai dari berapa? Kita tahulah, himpunan bilangan genap dimulai dari angka 2, 4, 6, dan selanjutnya. Kemudian macam-macam himpunan yang kedua ada himpunan kosong. Nah, apa sih itu himpunan kosong? Nah, himpunan kosong adalah suatu himpunan yang tidak mempunyai anggota dan dinotasikan dengan 0, seperti itu, 0 dicoret, nah itu, atau dalam bentuk kurung kurawal, tapi di dalamnya tidak diberikan anggota karena di situ tidak memiliki anggota himpunan. Contohnya, jika H adalah himpunan nama-nama hari yang dimulai dengan huruf B. Nah, nama-nama hari ini adalah suatu himpunan karena apa? Jelas bahwa nama-nama hari hanya ada 7. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Ahad. Nah, kemudian nama-nama hari yang dimulai dengan huruf B. Apakah ada nama hari yang dimulai dengan huruf B?
tentu tidak ada. Nah, gimana nyatakan dalam notasi himpunan H? Nah, penyelesaiannya ini kita tuliskan nama himpunannya adalah himpunan H. Nah, H ini ditulis dalam bentuk huruf kapital. Jangan sampai keliru ya memakai huruf kecil. Nah, karena nama hari dengan awalan huruf B tidak ada, maka himpunan H adalah himpunan kosong. Maka dapat dituliskan H sama dengan 0 atau H sama dengan kurung kurawal, tapi di dalamnya tidak ada anggotanya. Kemudian yang ketiga, himpunan berhingga. Apa sih itu himpunan berhingga? Nah, himpunan berhingga merupakan himpunan yang memiliki banyak anggota, tapi di sini terbatas. Contohnya, A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 100. Nah, ini kita tuliskan dengan huruf A kapital. Kemudian di dalam kurung kurawal itu ada anggota himpunan bilangan asli. Nah, bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Namun di sini himpunan A itu kurang dari 100, maka dituliskan hanya sampai pada 99. Nah, karena untuk penulisan 1, 2, 3, 4, 5 sampai 99 itu memerlukan tempat yang begitu luas, maka dari itu kita hanya perlu menuliskan beberapa saja, kemudian dituliskan dengan titik-titik, kemudian yang paling akhir batas. Nah, batas akhirnya itu dituliskan 1 saja, begitu. Begitu juga dengan contoh yang kedua, B adalah himpunan bilangan prima kurang dari 25. Maka dituliskan dengan huruf B kapital sama dengan dalam kurung kurawal, kemudian dituliskan himpunan bilangan prima kurang dari 25, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan 23. Kemudian macam yang keempat, himpunan tak berhingga. Nah, di sini himpunan tak berhingga itu merupakan himpunan yang memiliki banyak anggota tanpa batas atau tak terbatas. Nah, contohnya A adalah himpunan bilangan asli lebih dari 11. Himpunan bilangan asli lebih dari 10. Nah, di sini A sama dengan karena di situ himpunan A adalah himpunan bilangan asli lebih dari 10, maka angka 10 itu tidak diikutkan karena pernyataannya adalah lebih dari. Maka yang dituliskan adalah yang pertama 11, kemudian 12, kemudian 13, sampai tak terhingga. Kemudian contoh selanjutnya, misalkan B adalah himpunan bilangan prima lebih dari 10. Maka himpunan bilangan prima lebih dari 10 itu adalah 11, 13, 17, dan seterusnya. Kemudian macam selanjutnya yaitu himpunan sama atau bisa disebut himpunan equal. Nah, himpunan equal atau himpunan sama adalah himpunan-himpunan yang anggotanya sama. Misalkan ada suatu himpunan A di mana anggota himpunan A adalah B, C, dan D. Kemudian ada anggota himpunan B, yaitu D, C, dan B. Nah, anggota A sama dengan anggota B. Kenapa bisa begitu? Nah, karena anggota A, yaitu B, itu ada di anggota himpunan B. Nah, terus anggota A, yaitu C, dia juga ada di himpunan anggota B. Kemudian anggota himpunan A, yaitu D, berada di himpunan B. Begitu. Maka anggota A sama dengan anggota B. Kemudian macam yang keenam adalah
himpunan ekuivalen. Himpunan ekuivalen adalah himpunan-himpunan yang jumlah anggotanya sama, namun anggotanya belum tentu sama. Nah, misalkan ada himpunan A yang memiliki anggota B, C, dan D, kemudian ada himpunan B yang beranggotakan 1, 2, dan 3. Nah, A jumlahnya sama dengan B. Nah, di sini yang dimaksud jumlahnya itu adalah banyaknya anggota dari suatu himpunan. Nah, anggota himpunan A itu ada 3, yaitu B, C, dan D. Begitu pula dengan himpunan B, ada 3 anggota, yaitu 1, 2, dan 3. Maka himpunan A jumlahnya sama dengan himpunan B, atau A ekuivalen dengan B. Gitu. Kemudian, macam himpunan yang terakhir adalah himpunan lepas. Nah, himpunan lepas adalah suatu himpunan yang tidak mempunyai anggota persekutuan dengan himpunan lain. Misalkan nih, himpunan A yang beranggotakan B, C, dan D. Dan himpunan B yang beranggotakan E, F, dan G. Nah, maka himpunan A tidak mempunyai anggota persekutuan dengan himpunan B. Karena apa? Maksudnya ini, himpunan A, salah satu anggotanya itu, atau bahkan 2 anggotanya, atau semua anggotanya, itu tidak ada yang beranggotakan di himpunan B. Gitu. Maka himpunan A dikatakan tidak mempunyai anggota persekutuan dengan himpunan B. Nah, materi selanjutnya yaitu anggota himpunan. Anggota himpunan, N adalah suatu unsur atau elemen dari suatu himpunan dan dinyatakan dengan lambang anggota dari seperti itu. Kemudian sedangkan yang bukan merupakan anggota himpunan dinyatakan dengan lambang seperti itu ya, seperti di layar. Kemudian contohnya adalah ada himpunan A yang beranggotakan A, B, C, D, dan E. Nah, maka A merupakan anggota himpunan A. Nah, kemudian F. Nah, F di situ tidak ada pada anggota himpunan A, maka F dikatakan bukan anggota himpunan A. Kemudian selanjutnya tentang himpunan bagian. Pengertiannya dari himpunan bagian, apa sih? Nah, jika ada himpunan A dan himpunan B, di mana setiap anggota A merupakan anggota B, maka dikatakan A merupakan himpunan bagian atau bisa disebut subset dari B, atau dikatakan B memuat A dan dilambangkan seperti itu ya, A subset B. Nah, A subset B ini dinyatakan dalam bentuk notasi ya. A subset B adalah X, di mana X merupakan anggota A dan X merupakan anggota B. Nah, jika ada anggota dari A yang bukan merupakan anggota B, jika ada, maka ketika salah satu saja anggota dari A bukan merupakan anggota B, maka himpunan A bukan himpunan bagian dari B. Nah, dan dilambangkan dengan seperti itu. Kemudian yang kedua, menentukan banyak himpunan bagian. Nah, bagaimana sih caranya? Nah, jika banyaknya anggota himpunan A adalah N, ini menggunakan N kecil, dan banyaknya himpunan bagian dari A adalah N kapital, maka berlaku rumus N kapital, yaitu banyaknya himpunan bagian dari A sama dengan 2 pangkat banyaknya anggota himpunan A. Nah, misalkan nih, tentukan banyaknya himpunan bagian dari A jika himpunan A itu beranggotakan 1, 2, dan 3. Nah, bagaimana sih cara menentukannya? Nah, banyaknya anggota himpunan A itu ada 3, yaitu 1, 2, dan 3.
Maka untuk mencari banyaknya himpunan bagian, kita menggunakan rumus N kapital sama dengan 2 pangkat banyaknya anggota himpunan, yaitu bisa 2 pangkat 3 sama dengan itu harusnya 8 ya, maaf, ada kesalahan dalam pengetikan. Kemudian ini bisa dibuktikan dengan himpunan bagian A itu, yaitu yang pertama itu adalah himpunan kosong atau tidak ada anggota dari A. Nah, kemudian selanjutnya himpunan yang beranggotakan 1, kemudian himpunan yang beranggotakan 2, kemudian yang beranggotakan 3 saja, kemudian beranggotakan 1 dan 2, kemudian beranggotakan 1 dan 3, kemudian beranggotakan 2 dan 3, kemudian yang terakhir yaitu semua anggota dari A, yaitu 1, 2, dan 3. Nah, kemudian pembahasan yang kelima adalah himpunan semesta. Nah, himpunan semesta atau semesta pembicaraan adalah himpunan yang memuat semua objek yang sedang dibicarakan. Semesta pembicaraan mempunyai anggota yang sama atau lebih banyak daripada himpunan yang sedang dibicarakan. Nah, himpunan semesta ini juga disebut himpunan universal atau biasanya itu disimbolkan dengan huruf S kapital atau U kapital. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang diagram Venn. Nah, himpunan dapat dinyatakan dalam bentuk gambar yang dikenal sebagai diagram Venn. Nah, dalam penggambaran diagram Venn ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, himpunan semesta atau S kapital digambarkan sebagai persegi panjang dan huruf S kapital itu diletakkan di sudut kiri atas persegi panjang. Selanjutnya, setiap himpunan yang dibicarakan atau selain himpunan kosong ditunjukkan dengan kurva atau lingkaran. Kemudian yang selanjutnya, setiap anggota ditunjukkan dengan noktah atau titik. Kemudian yang keempat, bila anggota suatu himpunan banyak sekali, maka anggota-anggotanya tidak perlu dituliskan. Gitu. Kemudian ini ada contoh diagram Venn. Misalkan buatlah diagram Venn dari himpunan-himpunan berikut ini. Misalkan di sini ada himpunan semestanya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kemudian ada himpunan A yang beranggotakan 2, 4, dan 5. Kemudian ada himpunan B yang beranggotakan 1, 3, dan 6. Nah, gimana sih cara membuat diagram Venn? Maka caranya yaitu kita membuat gambar persegi panjang terlebih dahulu. Kemudian kita menaruh huruf S kapital, yaitu tandanya bahwa itu adalah himpunan semestanya pada pojok kiri atas persegi panjang. Nah, seperti itu. Kemudian kita membuat lingkaran untuk himpunan A yang beranggotakan 2, 4, dan 5. Kemudian kita membuat lagi himpunan B yang beranggotakan 1, 3, dan 6. Nah, lingkaran ini digambarkan pada dalam persegi panjang karena apa? Karena 2, 4, dan 5 himpunan A itu merupakan juga anggota dari himpunan semesta. Begitu juga dengan himpunan B. 1, 3, dan 6 itu merupakan anggota dari himpunan semesta. Nah, pada himpunan semesta itu tidak ada yang masuk pada himpunan A dan B. Nah, yaitu angka 7. Maka dari itu, angka 7 itu dituliskan di luar kedua lingkaran itu. Nah, dalam setiap anggota itu ditandai dengan titik atau noktah tadi. Kemudian pembahasan yang ketujuh yaitu irisan dua himpunan.
Nah, irisan dua himpunan A dan B adalah himpunan semua objek atau anggota himpunan yang sekaligus menjadi anggota himpunan A dan B. Adapun bentuk umum irisannya adalah A irisan B. Nah, jadi tanda irisan itu seperti huruf N, kayak begitu. Nah, di mana A irisan B adalah X, di mana X merupakan anggota A atau X merupakan anggota B. Ini seharusnya dan ya. Kemudian contoh irisan dua himpunan. Nah, misalkan nih diketahui himpunan semesta dari angka 1, 2, 3, sampai 10. Kemudian ada anggota himpunan A, yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 8. Kemudian ada anggota himpunan B, yaitu 1, 3, 5, dan 9. Nah, gambarlah pada diagram Venn. Nah, kita gambarkan dulu persegi panjang seperti tadi. Kemudian huruf S kapital pada pojok kiri atas persegi panjang. Kemudian kita gambarkan lingkaran untuk himpunan A yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 6, dan 8. Kemudian lingkaran B yang beranggotakan 1, 3, 5, dan 9. Nah, di sini kenapa lingkarannya itu agak menyatu? Nah, karena di sini ada anggota himpunan A dan B yang menempati himpunan A dan menempati himpunan B juga. Nah, yaitu 1 dan 3. Kemudian untuk yang tidak merupakan anggota himpunan A dan B, itu dituliskan di luar lingkaran, yaitu angka 7 dan 10. Nah, kemudian tentukan irisan A dan B dengan cara memberikan arsiran. Nah, irisan ini kan berarti suatu anggota yang berada pada dua himpunan. Maka yang diarsir adalah pada 1 dan 3, seperti itu. Jadi A irisan B adalah 1 dan 3. Kemudian yang terakhir yaitu gabungan dua himpunan. Nah, gabungan dua himpunan A dan B adalah semua objek yang merupakan anggota A dan B. Jadi ketika ada himpunan A dan B, maka gabungan dua himpunan, gabungannya itu jadi seluruh anggota A dan B itu merupakan gabungannya, gitu. Adapun bentuk umum dari gabungan adalah A gabungan B sama dengan X, di mana X merupakan anggota A dan X merupakan anggota B. Nah, contohnya diketahui suatu himpunan semesta. Ini soalnya hampir sama seperti tadi pernyataannya. Yang himpunan semesta itu dimulai dari angka 1, 2, 3, sampai angka 10. Kemudian anggota himpunan A yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 8. Dan anggota himpunan B yaitu 1, 3, 5, dan 9. Nah, gambarlah pada diagram Venn. Masih seperti tadi cara menggambarnya. Nah, kemudian tentukan A gabungan B dengan cara memberikan arsiran. Nah, di sini gabungan itu merupakan anggota A dan anggota B semuanya, maka lingkaran A dan lingkaran B itu diarsir semuanya. Nah, seperti itu. Jadi A gabungan B adalah ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, dan 9. Nah, syukron. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kesalahan, baik dalam perkataan, terus pengeditan video ini, penulisannya juga masih ada yang salah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dari saya. Semoga bisa bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Semangat!
belajarnya. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.